kesempatan hari ini, saya berada di sebuah kampung terpencil, kampung pelosok ya, di pinggir hutan dan di lereng gunung, desa tertinggal dan terpencil. Di sini terdapat kisah atau cerita yang sangat menarik yang tentunya akan kita kupas hari ini, teman-teman. Benar-benar berada di daerah pegunungan. Ceritanya sangat unik. Nah, seperti apa nanti penelusuran saya di desa pelosok, desa terpencil. Kita langsung saja bertamu ke rumah yang ada di pinggir hutan ini. Teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di desa paling akhir atau desa terpencil yang berada di wilayah Gondang, Jawa Timur. Dan bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak, ngapunten, maaf merepotkan ya, Mbak ya. Silakan Mas. Mohon maaf ya. Ya Mbak, nggak sambil duduk nggak apa-apa Mbak, kita santai ya, nggak apa-apa ya, nggak ngerepotin jenengan ya. Jadi saat ini saya bertamu di rumah yang ada di desa, anggap ini desa pedalaman. Mbak, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa Mbak? Kenalkan, nama saya Vina Rahmawati. Mbak Vina Rahmawati. Ini alamat lengkapnya ikut wilayah mana Mbak? Alamat lengkap saya ikut wilayah Gondang, Mojokerto. Tepatnya di Desa Ngembat, Dusun Blentreng. Desanya, dusunnya Ngembat, Blentreng gitu ya? Iya. Desanya Ngembat. Mbak Vina sendirian di sini, kok sepi banget? Iya, saya sama orang tua saya, tapi orang tua saya lagi buruh tani di sawah tetangga. Buruh tani? Iya. Bukan sawahnya sendiri ya? Bukan, itu miliknya tetangga. Kalau bahasa lokalnya sini namanya mereman atau buruh harian gitu ya Mbak Vina? Mereman. Ya? Mereman Betul. Ya. Sehari-hari orang tua jenengan sebagai buruh tani. Iya. Kalau Mbak Vinanya sendiri kerja atau pengangguran atau masih sekolah? Kalau saya sendiri kesehariannya ya di rumah, bantu orang tua gitu. Orang tua ya, urus peternakan di belakang. Peternakan juga miliknya orang, jadi kita hanya membantu. Bagi hasil gitu? Iya, bagi hasil. Apa? Ternak apa itu Mbak Vina? Ternak kambing. Ternak kambing. Iya. Sudah lulus sekolah atau gimana Mbak Vina? Sudah lulus sekolah, alhamdulillah. Lulus SMA dan dapat beasiswa, alhamdulillah. Dapat beasiswa, sekarang ke jenjang kuliah? Iya. Oh gitu Mbak Vina. Sekarang berarti masih aktif kuliah? Iya, masih aktif kuliah. Ini sangat luar biasa ya Mbak Vina ya. Ya ngapunten ya, dengan kehidupan ini rumah Pak D saya, jadi saya hanya numpang di sini. Mbak Vina numpang di rumah ini. Mbak Vina, kalau boleh tahu, ini sekali lagi mohon maaf, bukan maksud kita menyinggung atau apa ya. Ini dengan rumah yang ukurannya sangat kecil. Ini Mbak Vina sama orang tua ini menumpangnya sudah lama di rumah saudaranya ini. Ya, kira-kira saya menumpang di rumah Pak D ini sudah cukup lama. Sekitar saya baru lahir, saya sudah ada di rumah ini. Jadi saya belum tahu pasti berapa lama saya tinggal di sini. Tuh, jadi Mbak Vina lahir sudah dibesarkan di rumah ini gitu ya ceritanya Mbak. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dengan kehidupan yang ngapunten ya Mbak Vina, sederhana, tapi orang tua jenengan itu sangat tangguh menyekolahkan bahkan sampai ke jenjang universitas atau kuliah. Ya mungkin karena berkat doa orang tua, dan Mbak Vina sendiri mungkin punya prestasi. Iya, alhamdulillah. Dapat beasiswa gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Dapat beasiswa akhirnya sampai ke jenjang sekolah tertinggi atau universitas gitu ya Mbak Vina. Iya. Ya Mbak Vina, ini kan desa ini kan sangat terpencil, desa terakhir ya Mbak Vina ya. Iya. Paling ujung ya. Iya. Di lereng pegunungan Anjasmoro. Ini kalau ke pasar gitu jauh Mbak Vina ya? Sangat jauh, kira-kira 30 menit 30 bisa menit. sampai. Terus ke sekolahan Mbak Vina, ke kampusnya? Kampus ya sangat jauh karena kita kan dari pelosok ya, dari pedalaman desa. Jadi kita ke kota aja membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Apalagi kita untuk ke kampus ya, sangat jauh lah kira-kira. Tapi tetap semangat Mbak Vina ya? Iya, tetap semangat walaupun hujan, panas, tetap terjang demi masa depan. Oke, bagus sekali. Untuk pergi ke kampus sehari-hari Mbak Vina naik apa?
Biasanya sehari-hari saya pergi ke kampus, ada tetangga saya ya, alhamdulillah ada tetangga saya yang baik hati. Jadi saya dipinjami motor walaupun tidak begitu baik, tapi motor itu untuk bisa digunakan untuk jalan ke kampus. Gitu ya. Jadi ada tetangga yang bermurah hati meminjamkan motornya walaupun tidak terlalu bagus lah, intinya layak untuk dikendarai sampai ke kampus gitu ya Mbak Vina ya. Iya. Dengan dipinjamkan secara gratis atau sewa gitu Mbak Vina? Alhamdulillahnya beliau meminjamkan secara cuma-cuma, jadi saya hanya mengisi bahan bakar aja. Itu hanya mengisi BBM-nya ya. Iya. Ya mudah-mudahan tetangganya selalu diberi apa ya keberkahan rezeki ya Mbak Vina ya, karena Iya. sudah bermurah hati memberi bantuan meminjamkan motornya. Iya, amin. Enggak, ini kalau saya boleh tahu lagi Mbak Vina, dengan kehidupan yang seperti ini ngapunten ya, bisa dibilang apa ya, dalam hati kecil saya sendiri ini sangat miris dengan keadaan Mbak Vina sekeluarga seperti ini. Mbak Vina tidak merasa jenuh kah atau gimana gitu Mbak? Alhamdulillahnya ya, saya bersyukur dengan keadaan hidup yang seperti ini. Walaupun saya tertinggal jauh oleh teman-teman saya, tapi semoga dengan cara saya kuliah ini saya bisa mengejar ketertinggalan saya. Gitu. Dengan keterbatasan apa ya kehidupan ya Mbak Vina ya. Namun Mbak Vina ini punya semangat yang sangat membara, dan ini bisa mengapresiasi dan buat apa ya suri tauladan bagi rekan-rekan sebaya Mbak Vina ini ya, di jenjang masa sekolahnya dengan keadaan hidup yang ngapunten serba anggaplah kekurangan, karena apa, rumah pun masih numpang di rumah saudaranya, dan orang tua Mbak Vina ini sebagai buruh tani. Tapi Mbak Vina ini punya semangat yang sangat luar biasa. Ini suri tauladan dan contoh bagi mereka ya, orang-orang atau anak-anak orang kaya yang berlebihan atau berkecukupan ya, harus lebih semangat lagi. Karena apa, Mbak Vina ini hidup di pelosok daerah yang terpencil, tapi semangatnya sangat menggebu-gebu Mbak Vina ya. Mbak Vina kalau boleh kita review sambil jalan, ini saya penasaran. Di sana di meja itu seperti ada masakan. Ini nggak apa ya? Boleh nggak? Ini masakan Mbak Vina ya? Ya boleh, Mbak silakan. Vina. Nah, ini penasaran. Ini masak apa sampean Mbak Vina? Jadi hari ini saya masak. Iya, silakan dilihat sendiri. Mbak Vina masak sendiri? Iya, Oh, ini untuk orang tua saya. Oh, jadi ketika nanti orang tua Mbak Vina sudah pulang dari apa ladang itu sudah siap menu makanannya gitu Mbak Vina. Iya. Mbak Vina yang menyiapkan itu sehari-hari seperti ini ya Mbak Vina ya. Iya. Luar biasa sekali Mbak Vina, sangat salut ini saya. Jadi di samping pinter, cantik juga sangat apa ya sama orang tua sangat berbakti teman-teman. Ya, saya tadi awal jenengan kan berbicara bahwa orang tua jenengan atau Mbak Vina ini di samping membantu pekerjaan ibu ya di rumah, katanya juga punya ramutan atau peliharaan ternak. Iya. Boleh lihat nggak ternaknya seperti apa? Ya, mari. Gimana? Kalau boleh tahu kamar Mbak Vina untuk tidur di mana? Ini kan sangat sempit sekali rumahnya. Oh iya, mohon maaf ya, ini kamar saya, tapi ini privasi, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Jadi mohon maaf, ini tempat tidur saya untuk keluarga saya, untuk ibu saya, untuk ayah saya, jadi satu di sini. Jadi Mbak Vina semuanya tidur jadi satu kamar sama orang tuanya. Iya. Tapi karena privasi ya kita tidak diperkenankan untuk mereview ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah tahu gitu loh. Sangat ini ya, pakai apa ini? Terpal ya Mbak Vina. Iya. Ya nggak apa lah Mbak Vina, tetap bersyukur, yang penting sehat ya Mbak Vina ya. Iya. Nah, kita akan melirik apa namanya ternaknya Mbak Vina. Ini katanya beternak kambing ya Mbak Vina ya? Iya. Banyak kambingnya? Silakan dilihat, ini ada beberapa kambing. Ini milik tetangga saya, jadi saya hanya membantu merawat. Ke sana yuk. Yuk, mari Ini kita makannya lihat. pakai apa Mbak Vina? Dikasih makan apa ini? Dikasih makan ini dedaunan yang udah diambil oleh ayah saya. Jadi ayah saya istilahnya kalau di desa itu ngarit ya. Ayah Mbak Vina yang merumput ya, Iya. atau ngarit, Mbak Vina yang bagian ngasih makan gitu ya. Iya. Minum nggak air apa ini kambingnya nih? Banyak Minum loh ini. biasanya, tapi untuk yang ngasih minum itu ayah saya karena berat ya. Jadi saya hanya mengasih makan.
Terus ini kan punya orang Mbak Vina, ini nanti bagi hasil gitu ya? Iya, Sudah lama ini merawat ternak seperti ini? sudah lama, kira-kira ada 10 tahunan lebih. 10 tahun ya. Di samping bertani, mereman juga merawat kambing ya. Terus ini lahan atau ladang di belakang rumah ini punya Pak D jenengan tuh ya, saudara jenengan? Iya, Gitu ya. Dan kebetulan orangnya nggak ada ya, tadi tutup rumahnya ya. iya, lagi Ladang semua. ladang. Bisa mendekat ke sana. Disambut oleh kambing tadi loh sampai. Tanaman apa ini? Ini tanaman apa namanya? Cengkeh. Jadi mayoritas orang desa apa ini? Desa Blentreng ya? Iya, Petani seperti ini ya? iya. Ada apa aja Mbak? Ada jeruk juga Jeruk. ada, ya. Jeruknya udah berbuah? Udah, tapi masih kecil. Jeruk itu loh, jeruk apa ya namanya? Yang buat bumbu. Jeruk buah. Ada jeruk buah juga. Tapi belum ada buahnya ya, masih kecil ya? Iya, masih kecil. Ini nanti kalau pas panen saya kesini boleh nggak? Iya, Beli silakan. maksudnya nggak minta? Iya, Boleh ya? apa? Luar biasa sekali ya. Jadi ini teman-teman, di samping ini orang tua Mbak Vina, di samping sebagai buruh tani ya, karena tidak punya sawah sendiri ya orang tuanya Mbak Vina? Nggak punya, kebetulan nggak punya ya. Nggak punya ya. Hanya buruh desa. Ya jadi buruh tani, di samping buruh tani juga merawat kambing, yang kambing itu sendiri pun bukan punya beliaunya, tapi bagi hasil sama orang yang punya kambing. Seperti itu. Jadi sangat giat sekali, dan kegigihan kedua orang Mbak Vina ini menyalur atau mau diwarisi oleh Mbak Vina ini, seorang gadis desa yang hidup di pedalaman, anggaplah ini desa pedalaman karena berada di pinggir hutan, tapi sangat gigih. Walaupun jarak antara kampus dengan sini kurang lebih sekitar 30 menit lebih, dan kendaraan untuk sampai kampus pun harus dipinjam atau meminjam ke tetangga. Mbak Vina, mudah-mudahan kedepannya Mbak Vina sukses ya. Amin. Sesuai apa yang dicita-citakan. Kira-kira apa cita-citanya? Cita-cita saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Saya ingin membuktikan kepada dunia bahwa saya gadis desa bisa melakukan segalanya. Semoga terwujud Mbak Vina ya. Amin. Dan jangan lupa orang tuanya terus disuruh berdoa supaya Mbak Vina ini bisa lancar apa yang diinginkan. Nanti salam buat orang tuanya Mbak Vina ya. Iya. Titip salam, semoga mereka sehat dan sukses selalu, dan jangan patah semangat untuk menunjang semangat anaknya yang sangat luar biasa ini. Mbak Vina, terima kasih. Semoga jenengan juga sukses dunia akhirat seperti apa yang Ya, jenengan inginkan. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya perbincangan saya, perbincangan kita bersama gadis desa yang sangat luar biasa sekali yang bernama Vina ya. Sebuah renungan buat kita semua yang hidup berkecukupan ya. Karena di sini ya teman-teman, di sebuah perkampungan terpencil di pelosok hutan ya, di lereng Pegunungan Anjas-Moro, hiduplah satu keluarga yang dimana mereka itu sangat luar biasa sekali ya, semangat hidup, semangat juang, dan semangat belajar dari kedua orang tua Mbak Vina itu sangat luar biasa sekali, bisa memberi support dan dukungan pada anaknya sehingga bisa kuliah dan mendapat prestasi serta beasiswa. Ini sebuah renungan, sebuah pembelajaran untuk ya teman-teman yang lainnya, untuk adik-adik yang lainnya ya. Nah, contohlah sosok Mbak Vina tersebut, walaupun hidup di bawah garis kemiskinan, namun semangat belajarnya itu sangat gigih dan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini ya teman-teman bisa menjadi inspirasi dan hiburan buat saudara-saudara semua, rekan-rekan semuanya, bisa menjadi contoh ya, bagaimanapun susahnya kita, bagaimanapun sengsaranya kita, namun di balik semua itu ada yang lebih sengsara lagi ya teman-teman. Kita wajib dan patut bersyukur dengan apa yang kita dapati, dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan berkecil hati, karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Tetap semangat, tetap gigih, jangan lupa berdoa, dan dibarengi dengan usaha. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya sebagai manusia biasa dunia tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa.
Saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi berkah, diberi keselamatan, sukses dunia sampai akhirat. Saya akhiri, bila itu kami dah aditolina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.